Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syu'ban wa qabaila liya'arufu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama kehadratil kurama, para alim ulama, para al-alim al-alamah al-fahim al-fuhama, para rasikh, dan begitu pula kepada para asatidzah, dan kepada semua para guru-guru al-fakir dimanapun berada, yang al-fakir sangat hormati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Dan begitu pula kepada seluruh para YouTuber, semoga Allah selalu menganugerahkan rahmat, memberikan inayah, taufik dan hidayah, sehingga di dunia kita semua disukseskan dan akhirat pun seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan adanya para ulama, para habaib yang sangat al-fakir hormati, dengan adanya ulama-ulama, para aulia, alhamdulillah Indonesia menjadi satu negara yang aman, nyaman, gemah ripah, loh jinawi, subur. Masya Allah, dulu hanya cerita. Cerita seperti apa? Jadi kalau orang-orang yang habis dari Saudi Arabia, ya, habis kerja nih, TKW, dia sering ngobrol gini, oh di sana mah di Arab katanya mau memanggil anak saja, mau memanggil pembantu saja, mau manggil tetangga saja dulu, bukan dulu maksudnya di Arab itu pakai HP katanya. Manggil anak saja, anaknya di bawah, dia di atas, pakai HP. Dulu di Indonesia ya, di kita aneh. Masa iya? Iya di sana mah begitu. Sekarang gimana? Sekarang di kita. Di kita sekarang sama gitu. Jadi anak kecil saja sudah pegang HP Android. Subhanallah. Jadi di sini kita memang punya suatu fitnah yang luar biasa. Kalau kita kurang begitu waspada, kurang begitu teliti, ya bisa kita korban juga gitu. Korban apa? Ya kadang-kadang anak-anak yang masih perlu pendidikan, perlu ngaji, udah megang HP terus, main game. Ya, akhirnya pengajian-pengajian pada sepi, na'udzubillahi min dzalik. Jadi dengan zaman seperti ini, ya kita sebagai orang tua harus benar-benar waspada, teliti, dan harus telinga dan mata itu ya harus benar-benar siap siaga untuk menjaga anak-anak kita, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana ini salah? Tidak salah. Ini satu tanda bahwa negara kita ini ada makmur, satu tanda bahwa negara ini adalah gemah ripah loh jinawi, subur. Jadi bukan di Saudi saja, bukan di Arab saja, di Indonesia pun sudah seperti itu. Alhamdulillah.
lillah. Ya cuma itu aja, kita punya satu tugas, punya satu kerjaan untuk lebih waspada untuk mendidik anak-anak kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini tentu ya Al-Fakir insya Allah mau berbicara tentang satu ajaran ya. Sebenarnya gini. Jadi ajaran, aturan, amalan yang Al-Fakir mau katakan ini sebenarnya hal biasa maksudnya. Hal biasa gimana? Ya setiap kampung, setiap desa, setiap kecamatan dimanapun di Nusantara ini tetap berlaku, diamalkan. Apa? Talqin mayit ya, talqin mayit. Kenapa Al-Fakir bicara? Ya takut ada orang yang tidak mengerti atau belum mengerti atau belum tahu. Karena ajaran-ajaran seperti ini adanya di pesantren salafi gitu. Bahkan Al-Fakir bicara begini karena Al-Fakir mendengar ya ada orang yang mengatakan bahwa talqin mayit itu adalah bid'ah. Sedangkan bid'ahnya bid'ah dolalah, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak ada hadisnya, tidak tersebut dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan kabar, berita terdengar oleh Al-Fakir kata-kata seperti itu, memaksa Al-Fakir untuk berbicara maksudnya. Jadi sebenarnya tidak aneh kalau saja kita telah pernah pesantren ya, lama di pesantren ya, pesantren salafi. Sebenarnya tidak aneh, cuman Al-Fakir bicara barangkali di antara kita sahabat-sahabat Al-Fakir yang belum tahu, belum mengerti tentang hal masalah talqin ya Al-Fakir mudah-mudahan ada manfaatnya seperti itu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Karena ada di antara saudara-saudara kita yang membid'ahkan, yang melarang, yang menganggap bukan ajaran Islam tentang hal talqinul mayit itu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sudah Al-Fakir katakan, Al-Fakir bukan seorang ulama, Al-Fakir bukan seorang alim al-alama, bukan. Al-Fakir hanya seorang biasa, Al-Fakir hanyalah sebutir debu dari bagian para alim ulama. Alhamdulillah. Kenapa bilang begitu? Ya walaupun Al-Fakir bagaimana ya Al-Fakir tahadus binikmah, ya Al-Fakir telah mengalami lama di pesantren salafi seperti itu. Jadi yang Al-Fakir mau katakan, yang Al-Fakir mau jelaskan, yang Al-Fakir mau bicarakan di kesempatan ini adalah sesuatu yang ditemui atau yang ditemukan dan sudah biasa berlaku di negara kita. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oleh karena itu, walaupun kita segencar-gencarnya, sehebat apapun perjuangan kita untuk menghilangkan tentang masalah talqinul mayit, tentang menghilangkan misalkan yang namanya ataqo, kita akan menghilangkan masalah mauludan, rajaban, ya sehebat apapun perjuangan kita untuk menghilangkan itu, ya Al-Fakir kira tidak akan hilang. Kenapa? Karena referensinya jelas, hadisnya ada, Al-Qur'annya pun ada, dan kitab-kitabnya pun jutaan kitab. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dan kitab-kitab yang menjelaskan, yang mereferensikan hal itu bukan ulama-ulama biasa, adalah ulama-ulama benar-benar para mujtahid dan ulama-ulama besar, ulama-ulama kelas dunia. Subhanallah. Ya seperti siapa? Al-Imam Ghazali, Abil Hasan Syadili, terus Imam Nawawi, saya Nawawi, berbagailah ribuan para ulama-ulama yang berkaliber dunia seperti itu, dan termasuk salafus sholihin menyusun kitab terlalu banyak. Jadi tidak mungkin untuk hilang, tidak mungkin untuk terhapus kebudayaan seperti itu. Ya memang itu termasuk budaya, tapi budaya Islam, istilahnya apa namanya,
komplit gitu, ada referensi gitu, ada referensi. Nah, tetap Al-Quran dan hadis yang dikuatkan, yang ditentukan, yang benar-benar distatementkan oleh para ulama salafus sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi masalah talqin mayit, jadi gini, talqin itu ada dua bagian ya. Jadi ada talqin itu mengingatkan atau mengajarkan kalimah la ilaha illallah terhadap orang yang lagi menghadap kematian. Jadi kan kita ceritanya nih, ada yang mau mati, itu kan sudah mau mati, seperti menghadapi najah ya, menghadapi pencabutan nyawa, itu kan kita talqin, itu sunnah hukumnya. Jadi sunnah hukumnya, bahkan Rasulullah pun memerintahkan talqin itu. Jadi apa gunanya? Gunanya kita mengingatkan saudara kita yang mau pindah alam dari alam dunia ke alam akhirat ya, ke alam barzah, seperti itu. Jadi kita ingatkan untuk dia bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang akhir kalamnya di dalam kehidupan membacakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka itu adalah masuk surga. Tapi banyak yang mengaku buya, yang mengaku ahlussunnah wal jamaah, coba ngaku kan, tapi tetap kelasnya kelas muda, maksudnya bukan dari kalangan ulama salafus sholihin, bukan. Ya paling ya sekedar yang dia mengatasnamakan buya, misalkan lulusan luar negeri, misalkan ya lulusan mana lah gitu, negara-negara Islam. Banyak yang ya seolah-olah melemahkan atau tidak percaya dengan hadis yang mengatakan barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah itu adalah masuk surga. Malah beliau itu menertawakan, oh enak temen ya, udah aja kita nggak usah sholat, nggak usah apa-apa, kita yang penting kita mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Itu adalah kata-kata yang sangat naif. Na'udzubillahi min dzalik. Mana mungkin kita mau bisa membaca la ilaha illallah kalau kita selagi hidupnya kita tidak pernah membacakan la ilaha illallah, selama hidupnya kita tidak dekat dengan Allah. Mana mungkin, karena apapun yang terjadi itu adalah tergantung kebiasaan kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau orang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, tentu bukan orang ahli maksiat, bukan. Berarti ahli taat, ahli ibadah ya. Tapi kadang-kadang ada juga waktu hidupnya biasa-biasa, tapi akhir hayatnya bisa membacakan la ilaha, itu adalah suatu pilihan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sering Al-Fakir menyaksikan orang-orang yang waktu nazah, pencabutan nyawa, dia sadar dan dia berwasiat dan langsung dia lantang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillahirabbil alamin. Itulah suatu orang yang benar-benar terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang ada orang yang juga waktu hidupnya ibadahnya kelihatannya bagus ya menurut zahir, tapi pas waktu meninggalnya tidak bisa mengucapkan kalimat syarifah itu. Ya itu mungkin para ahli fikih menerangkan, mungkin di dalam hal ibadah, para ahli tasawuf menerangkan dalam masalah ibadah. Ada orang yang puasa hanyalah lapar dan dahaga, tapi pahalanya tidak ada. Ya begitu juga tentang hal sholat. Ada orang yang sholat sampai istilahnya keningnya sampai jidat menjadi hitam, tapi hanyalah hitam saja jidat, tapi pahalanya tidak ada. Itu diatur oleh fikih. Kenapa bisa begitu? Ya itulah, mungkin tidak ikhlas, mungkin ria, mungkin berbagai macam penyakit-penyakit amal. Itu diterangkan di dalam ilmu tasawuf seperti itu. Oleh karena itu kita mengingatkan saudara-saudara kita yang mau meninggal, yaitu barangkali mereka lupa atau barangkali mereka ya semacam sibuk sehingga lupa. Oleh karena itu diingatkan oleh kita, ucapan kita terdengar
oleh yang mau meninggal. Kita la ilaha illallah itu terdengar. Orang yang lagi najak menghadapi kematian mendengar ucapan kita walaupun dia sudah tidak bicara lagi, sudah tidak bisa bicara lagi, tapi naluri otaknya masih normal, mendengar apa yang kita katakan. Ya itu barangkali dia bisa terpelajari, bisa teringatkan oleh kata-kata kita. Ini perintah Nabi. Ini adalah ada hadisnya. Seperti itu. Tuh, jadi itulah kita disunahkan mentalkin, mengajarkan, mengingatkan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada orang yang mau meninggal. Sunnah dan sangat bermanfaat. Seandainya talqin kita terdengar dan saudara kita bisa bermanfaat, bisa menyimak, bisa melakukan, bisa mengamalkan la ilaha illallah, maka luar biasa saudara kita adalah surga tempatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena orang-orang yang lagi menghadapi kematian itu adalah berbagai macam keadaan mereka. Ada yang berbagai macam lah. Al-Fakir menyaksikannya. Ada yang mereka itu kemana pikirannya, perasaannya dibawa kemana-mana. Kita melihat dia itu adalah hanyalah berbaring. Tapi pas dia sadar, dia bilang, oh saya habis ke sana. Terus dia bilang, ya mungkin saya di dunia hanya sampai sekarang. Mohon maaf atas kesalahan saya minta doanya, saya mau pulang. Banyak yang seperti itu, yang Al-Fakir saksikan seperti itu. Jadi karena talqin la ilaha illallah sangat berguna sekali bagi orang yang menghadapi kematian. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena waktu itu adalah suatu waktu penentuan antara celaka dan bahagianya kita nanti di akhirat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak godaan, cobaan, ujian terhadap kita untuk meruntuhkan, untuk membongkar, untuk merungkangkan keimanan kita di waktu kita najah. Jadi kan kalau kita baca di dalam berbagai kitab ya, misalkan kitab yang kecil saja ya, misalkan di kitab-kitab yang kecil itu seperti kitab Daqaiqul Akhbar saja ya, kan itu diterangkan orang yang mau meninggal itu. Jadi banyak yang datang kepada dia, ya ada yang berwujud orang tua, berwujud ibu, berwujud bapak, berwujud anak, berwujud saudara, berwujud teman. Kita kan waktu itu kita benar-benar haus yang tidak ada batasnya, haus yang tidak ada tandingannya, sehingga kerongkongan kita itu sangat panas, sangat kering, sangat butuh kita untuk minuman. Ada yang mewujudkan atau merupakan menjelma seorang ibu kita, dia bilang, udah kalau ini mau minum ini air, kelihatan airnya itu begitu segar ya, begitu kok kalau diminum begitu enaknya, dia lagi begitu hausnya. Cuman syaratnya itu udah, katakan saja Allah itu tidak ada, katakan saja Muhammad itu bukan nabi, berbagai macam yang merungkankan, yang menghancurkan keimanan kita. Jadi dengan hal-hal seperti itulah kita benar-benar untuk mengingatkan kepada orang yang mau meninggal itu kalimah la ilaha illallah, untuk menguatkan dia agar tidak tergoda, terpedaya oleh godaan-godaan, ujian-ujian daripada iblis la'natullah, na'udzubillahi min dzalik. Sejatinya yang datang itu bukan orang tua kita, yang datang itu bukan anak kita, yang datang itu bukan saudara kita, yang datang bukan tetangga kita. Sejatinya yang datang, yang membawa air itu adalah iblis la'natullah. Kalau saja kita tergoda, tergelincir, mau apa yang ditawarkan oleh dia, ya kita mengucapkan, kita misalkan anggut saja, mengangguk saja, akhirnya air hilang, kita meninggal dengan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Hidup begitu lama kita di alam dunia ini, terakhir kita meninggal, justru kita keluar dari Islam, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu pentingnya di situ kita mentalkin mayit. Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Pelajari, peringatkan kepada orang yang mau meninggal, yaitu la ilaha illallah. Ini adalah hadis sahih. Ini tertera, ini diriwayatkan di sini adalah diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadisnya adalah hadis sahih Muslim. Ini berada di juz 6 Sohifah 219. Jadi juz 6 halaman 219. Hadis ini hadis sahih. Jadi kita disunahkan mentalkin orang yang mau meninggal dengan lafaz la ilaha illallah. Dan begitu pula kita disunahkan membacakan surah Yasin di hadapan atau di dekat orang yang mau meninggal. Sunnah itu. Jadi ada Nabi di situ bersabda, kata Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum, rawahu Abu Daud. Jadi bacakan Yasin di hadapan, di dekat orang yang mau meninggal dunia. Sunnah hukumnya. Apa padilahnya? Padilahnya, insya Allah semoga dengan bacaan itu supaya meninggal ruh keluar dari jasad itu indah dan mudah. Karena naudzubillah ya. Jadi keluarnya ruh itu dari jasad ada yang sangat sulit, ada yang sangat sakit, luar biasa. Jadi karena hal keluarnya ruh itu tergantung amal perbuatan kita. Jadi oleh karena itu kita membaca Yasin di hadapan, di dekat orang yang mau meninggal, itu adalah insya Allah bisa memudahkan, meringankan untuk keluarnya ruh dari jasad kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kedua ada talqin sesudah beres dikubur. Jadi sesudah beres dikubur itu kan gini, Al-Fakir tidak akan menerangkan hal-hal yang lain ya, hal yang lain mana seperti setelah ruh keluar langsung misalkan dimandiin, dikafani, tidak, itu hal biasa. Al-Fakir menerangkan, mengatakan, berbicara tentang hal yang biasa dibid'ahkan atau disalahkan atau disebut tidak ada hadis, tidak ada Quran, bukan dari Islam, apa? Yaitu adalah talqinnya saja. Jadi talqin ini adalah merupakan suatu pengurusan daripada mayit juga. Jadi setelah beres dikubur, jadi kita jamaah tidak boleh atau tidak ulsah langsung pergi, tidak. Jadi kita diharuskan begitu beres kita mengkuburkan, diharuskan kita jangan kemana-mana dulu. Di situ berdoalah kita kepada Allah untuk kepentingan mayit. Jadi mayit itu terhibur dengan adanya kita di atas itu, mayit itu terhibur. Jadi untuk mempersiapkan jawaban terhadap munkar nakir itu insya Allah bisa terwujud dengan adanya kita di atas itu. Jadi mereka itu terhibur dengan adanya kita. Oleh karena itu ada hadisnya, setelah beres pengkuburan mayit kita disunahkan talqin, disunahkan berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk kepentingan mendoakan yang baru dikubur itu supaya tenang dan supaya nyaman dan tidak kaget atau tidak takut dengan adanya nanti malaikat munkar dan nakir. Jadi setelah kita dikuburkan, terus yang menguburkan itu 7 langkah melangkah meninggalkan kuburan, nanti akan datang 2 malaikat yang akan menanya ahli kubur itu. Menanya tentang ketauhidan, menanya tentang siapa Nabi, menanya tentang kiblat, menanya tentang Allah, dan berbagai macam pertanyaan tentang tauhid. Jadi oleh karena itu di sini Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda ya. Jadi hadis ini dari Khalifah Rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan ya. Yang begini, an Utsman bin Affan qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit wa qafa alaihi fa qala istaghfiru li akhikum wa salu lahu bitathbit fa innahu
al-anna yus'al. Jadi ini hadis Nabi. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan, beliau berkata apa? Nabi Muhammad SAW apabila beres menguburkan mayit, ini kata Sayyidina Utsman ini mengabarkan. Jadi Rasulullah SAW apabila setelah beres menguburkan mayit, Rasulullah itu tidak langsung anjak kaki, angkat kaki langsung pergi, tidak. Apa dulu? Waqafa alaihi. Jadi diam-diam dulu di situ. Terus pakola, beliau berkata, Nabi Muhammad berkata kepada jamaah, istaghfiru li akhikum, doakan saudaramu ini, wasalulahu, insya Allah semoga dengan doa kita ini bitasbit, saudara kita bisa lebih percaya diri, bisa lebih tenang. Apa? Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang ditanya oleh malaikat munkar wa nakir ini. Jadi ini Rasulullah SAW ini melakukan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa talqin itu tidak ada hadisnya, ini hadisnya. Oleh karena itu, jadi ada. Jadi talqin itu adalah sunnah. Misalkan kita tidak talqin, tidak dosa. Cuman kita talqin ini adalah diamalkan, dilakukan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini zaman Nabi ini. Seperti itu. Ini hadis yang meriwayatkan adalah Abu Dawud. Jadi sementara kita ya tahunya imam hadis itu hanyalah Bukhari dan Muslim, tapi sebenarnya bukan hanya Bukhari Muslim saja. Jadi imam-imam yang meriwayatkan hadis itu adalah ada 27 imam ya, di antaranya inilah Imam Abu Dawud. Ada yang lainnya seperti itu. Nah, terus inilah yang dinamakan talqin. Bahkan ayat ya, bahkan ada di dalam Al-Qur'an, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah. Jadi ini ayat ini umum gitu. Jadi mau memperingatkan kepada orang yang hidup, mau memperingatkan kepada orang yang mati, jadi sama saja. Jadi berilah peringatan, karena peringatan itu adalah sangat berguna, sangat berfaedah terhadap orang-orang mukmin. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ada di antara kita yang berbicara mereka berdasarkan otak, mereka berdasarkan pikiran, bukan berdasarkan hadis. Ada yang maka orang meninggal kok diperingatkan namanya orang meninggal. Emang kenapa? Meninggal itu adalah ruh keluar dari jasad. Walaupun kita masih hidup, kita masih hidup, orang masih hidup. Apa kita berinteraksi itu dengan badan? Tidak, tetap dengan ruhnya. Kita ngobrol, kita dengan orang ngobrol. Apakah yang menjawab itu badan? Itu ruh yang menjawab. Jadi pas mati itu berarti ruh itu tetap ada, cuman keluar dari badan. Seperti itu. Jadi tetap hidup dan mati itu tetap sama saja. Jadi kita memberi peringatan, memberi pelajaran, memperingatkan kepada orang yang mati, kepada orang yang hidup, itu adalah sama saja. Tanfa'ul mu'minin itu adalah sangat berfaedah. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah talqin. Banyak. Tapi Al-Fakir tidak terlalu banyak menerangkan ini karena ya kalau kita mengemukakan hadis ya mungkin satu malam tidak akan habis membaca hadis-hadis Nabi tentang masalah talqin. Jadi kalau kita memang mau menerima ya dengan satu hadis saja sudah cukup bahwa Rasulullah melakukan hal talqin ini. Dan sekarang hadis Nabi, khobar dari Nabi ini adalah bukan hanya itu. Semua ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'iyah, semua para al-alim al-alamah yang bermadzhab Syafi'iyah adalah berstatement, adalah menentukan, menghukumi bahwa talqin itu adalah sunnah. Seperti itu.
Boleh kita baca di dalam kitab Majmu', Sarah kitab Muhadzab. Di situ diterangkan tentang sunnahnya, lengkap dengan hadis Qur'annya tentang masalah talqin. Juga diterangkan di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Ini adalah ulama besar, ini adalah ulama kelas dunia. Ini juga benar-benar menentukan bahwa talqin itu adalah sunnah, lengkap dengan hadis dan Qur'annya. Dan begitu juga Imam Mahali menerangkan di dalam kitabnya bahwa talqin itu adalah sunnah. Begitu juga di dalam kitab Qalyubi menerangkan bahwa talqin itu adalah sunnah. Begitu juga di dalam kitab Mughnil Muhtaj juga diterangkan bahwa talqin itu adalah sunnah. Juga diterangkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj diterangkan bahwa talqin itu adalah sunnah, diamalkan, dilakukan oleh Rasulullah. Juga di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, di dalam kitab Nihayatul Zain, di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab I'anatul Talibin, dan lain-lain kitab yang lainnya. Tetap yang bermadzhab Syafi'iyah melakukan, menentukan, menyatakan, menghukumi bahwa talqinul mayit itu adalah sunnah. Jadi dilakukan, diamalkan di zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Jadi makanya kita sekeras apapun untuk menghapus tentang talqin tidak akan terhapus. Kenapa? Karena ya percetakan kitabnya masih eksis, kitabnya masih diajar di pesantren. Para ulama-ulama al-alim al-amah mengaji, mengamalkan tentang hal itu. Oleh karena itu Al-Fakir hanya bicara. Jadi yang memang berpaham bahwa talqin itu tidak ada dari Nabi, tidak ada hadisnya, ini ternyata hadisnya ada, Al-Qur'annya ada. Tapi ya namanya pendapat ya, walaupun bagaimanapun kalau memang Allah tidak menghendaki untuk kita bisa menerima, tetap tidak akan menerima. Tapi karena masalah keimanan, masalah keyakinan, masalah paham, masalah asumsi, tetap kita kembali Allah ya. Allah lah yang menentukan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada hakikatnya kehidupan hidup kita adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka dan surga itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Bahkan masuk neraka ataupun surga kita sudah ada ketentuan, sudah digariskan, sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz dan di kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terpenting satu saja catatan, jangan bermusuhan karena tidak sepaham. Dan jangan menganggap, menyalahkan, menyesatkan orang yang tidak sepaham. Silahkan kita berbeda pendapat, silahkan kita berbeda asumsi, silahkan kita berbeda pandangan, tapi ukhuwah Islamiyah tetap harus terjalin dengan baik dan utuh. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi Al-Fakir bicara ini adalah berbicara di area Syafi'iyah, berbicara di area ahlu sunnah wal jamaah. Tetap Al-Fakir sekali lagi minta maaf kepada siapapun. Al-Fakir tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Al-Fakir na'udzubillah tidak ada untuk menyalahkan siapapun. Al-Fakir hanyalah membaca, Al-Fakir hanyalah berkata yang dipelajari atau yang ketemu atau yang ditemukan atau yang Al-Fakir hasilkan selama Al-Fakir menjelajahi di pesantren-pesantren. Seperti itu. Tapi tetap kita bersatu walaupun paham kita beda, asumsi kita beda, pandangan kita beda, itu tidak menjadi masalah apa-apa. Yang penting beda pendapat, beda asumsi, hal biasa, tapi persatuan, kesatuan itu adalah harus terjaga. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tafarraqu jami'a. Janganlah kamu sekalian untuk berpecah belah. Apalagi masalah agama, jangan sampai begini. Yang dikatakan hadis, yang dibacakan Al-Quran,
yang diomongkan tafsir, yang dikatakan kitab, tapi nyatanya kita justru malah berpecah belah, ribut, berbantah-bantahan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi masalah keputusan sesat dan tidaknya, neraka dan surganya, ini dan itunya, itu adalah prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa menentukan seperti itu. Itulah yang Al-Fakir bisa bagikan. Sekali lagi, Al-Fakir tidak menggurui. Al-Fakir hanyalah berbagi saja. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk Al-Fakir sendiri, umumnya bagi siapapun yang Allah kehendaki. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan hilap dan kekeliruan. Al-Fakir manusia biasa, mungkin lebih banyak salah daripada benar. Karena sekali lagi, manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'ala min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.